Sehat semua? Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Bersyukur pada malam hari ini segenap DPPH Paroki Krapyak bisa berkunjung di lingkungan Santo Lukas Geraha Padma. Ya. Baik, acara pada malam hari akan segera kita mulai dan acara pertemuan secara daring di Krapyak bersama dengan lingkungan Santo Lukas pada malam hari ini akan dibuka oleh Frater Tri Widiatmoko. Pada Frater kami persilahkan. Mungkin nanti sekalian memperkenalkan diri ya, Frater. Ya, terima kasih. Monggo, Frater. Romo, Bapak Ibu, mari kita mulai acara kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kesehatan yang masih boleh kami terima. Secara khusus pada kesempatan malam hari ini, kami boleh berjumpa secara daring bersama lingkungan di Geraha Padma. Kami mohon berkat-Mu untuk acara kami malam hari ini. Semoga aneka hal yang ingin kami bagi, jika kami sharingkan, sungguh dapat meneguhkan, menguatkan kami satu dengan yang lain. Dan semoga Tuhan, acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya lupa. Dengan Santo Lukas, Frater. Ya. Kenalan Pak Marius ini. Iya, mungkin kenalan dulu, enggak apa-apa, Frater. Hukumnya wajib, Frater. Iya. Baik, Bapak Ibu. Ada wajah baru di sini. Perkenalkan, saya Frater Benedictus Tri Widiatmoko, bisa dipanggil Frater Tri. Saya saat ini, tahun ini bertugas tahun pastoral, toper, selama kurang lebih 1 tahun ke depan sampai bulan Juni. Berasal dari Jogja, dari paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu. Ya. Soalnya plastik. Saya dari Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan, calon imam untuk Keuskupan Agung Semarang. Begitu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Berkat dalam. Ya, terima kasih pada Frater Tri yang sudah memperkenalkan diri khususnya untuk umat di lingkungan Santo Lukas ya. Karena tidak sayang kalau tidak kenal, maka harus memperkenalkan diri di setiap pertemuan. Ya, terima kasih Frater Tri. Romo dan Bapak Ibu, luar biasa pada malam hari ini. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya sampai juga kita untuk berkunjung di lingkungan. Nah, baik, apa maksud dan tujuan pertemuan pada malam hari ini? Untuk itu kepada Bapak Hartio mungkin bisa menyampaikan sehingga acara ini nantinya bisa berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Hartio dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Marius. Selamat malam Romo, Frater, Bapak Ibu semua. Berkah dalam. Berkah dalam. Ya, pertama kami tentu saja mengucapkan terima Bapak Ibu semua, terutama umat di lingkungan Santo Lukas wilayah Geraha Padma yang telah
berkenan untuk hadir dan juga menyambut kami, anggota Dewan Pastoral Paroki Krapyak atau DPPH. Mungkin juga masih ada yang asing dengan istilah itu, tapi yang jelas sesuai dengan PDDP, ya, itu ada perubahan. Kalau dulu hanya DPH, ya, Dewan Paroki, DPPH, Dewan Parokial, Dewan Pastoral Paroki Harian. Ini ada cukup banyak yang hadir, berimbang ya dengan umat yang hadir dari lingkungan Santo Lukas. Dan kami mohon maaf karena memang ada kemunduran waktu ya, atau penundaan, mungkin malah tepat 2 bulan yang lalu, karena kalau tidak salah ingat sebenarnya mestinya kunjungan Lukas ini tanggal 15 Juli yang lalu, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga baru pada malam hari ini bisa terlaksana. Sungguh saya pribadi dan juga mungkin anggota DPPH itu merasa senang dan juga bangga lah bisa ikut dan bertemu sekalipun secara daring dengan umat di Gerapatma, khususnya Santo Lukas. Pribadi juga teringat di mana umat dari lingkungan Santo Lukas ini umumnya orang-orangnya itu nyenengke dalam artian enak diajak komunikasi, kemudian punya semangat istilahnya yang cukup tinggi di dalam pelayanan dan hidup menggereja. Jadi kalau tidak salah di tahun 2017 ya, Lingku pernah menjadi panitia pesta tamak ya? Pasca. Saat itu kalau tidak salah masih zamannya Pak Yudi ya, betul Bu Ria? Iya. Pak Yudi ya, itu benar-benar begitu guyup, begitu rukun, kompak, dan kreatif. Maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu cukup yang liturgi, terutama yang non liturgi. Setelah ingat dulu ada lomba-lomba, ada karaoke, ada macam-macam ya, masuk fashion show kalau tidak salah. Itu menunjukkan bahwa umat di lingkungan ini punya potensi dan punya daya juang, termasuk punya semangat ya, tadi dalam pelayanan, terutama baik di lingkungan wilayah maupun di gereja. Nah, untuk itu pada kesempatan malam hari kita saling bersilaturahmi, saling bertatap muka karena kangen ya, sudah lama tidak bertemu. Mungkin hanya 1-2 aja yang sering ketemu. Kebetulan ini di antara di PPH juga banyak dari yang lingkungan Markus ya. Paling ketemunya itu, yang lain-lain belum atau jarang ketemu. Maka pada kesempatan ini mari kita bisa ya istilahnya berbagi cerita, berbagi pengalaman dalam banyak hal, terutama sebagai bagian dari umat gereja, untuk saling mencerahkan, untuk saling menyemangat, menginspirasi ya, dengan cerita-cerita yang monggo tanpa harus kita inginkan atau kita setir, kita harapkan mengenai apapun boleh. Kita dengan santai, monggo kita bisa ngomong-ngomong sambil menikmati hidangan yang ada di depan Bapak Ibu semua gitu ya. Kalau Romo tadi kayaknya sudah ada di mejanya, snack termasuk Bu Ria, Pak Lil ada semua. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain juga sama. Kalau platter sepertinya kosong ini, tidak ada apa-apa itu di mejanya. Kalau saya kopi gitu ya, bro, ya, dengan sukacita dan harapannya nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang berguna
bagi pengembangan dan perkembangan gereja kita tercinta. Dan bisa juga dalam bentuk pertanyaan, pasti akan kita jawab ya. Paling tidak nanti akan dijawab oleh Romo sebagai ketua rombongan pada malam hari ini. Jadi tenang saja. Apapun yang ingin disampaikan, termasuk harapan-harapan bagi gereja melalui pengurus, saya kira ini juga bisa disampaikan dengan bebas, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan panduan Pak atau dipandu Pak Marius Pramana. Itu yang bisa saya sampaikan secara singkat, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Waktu kami serahkan kembali kepada Pak Marius. Matur nuwun. Terima kasih Pak Artio yang sudah memberikan prakata pada acara pertemuan daring pada malam hari ini. Romo dan Bapak Ibu, pada malam hari ini kita ngobrol bareng secara santai saja. Kita bisa sharing pengalaman hidup menggereja selama ini, khususnya di Paroki Krapyak tercinta. Baik, Romo dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sharing yang lebih dalam lagi, lebih lanjut, mungkin di sini hadir Ketua Lingkungan Santo Lukas. Pak Joko yang ada. Pak Joko hadir? Hadir Pak Marius. Monggo Pak Joko mungkin bisa memberikan sharing pengalaman menjadi Ketua Lingkungan di Santo Lukas ataupun bagaimana menyambut di PPH pada malam hari ini. Monggo Romo. Monggo Pak Joko. Apa ya Pak Marius? Ya, soalnya ini yang datang juga tidak banyak ini Pak Marius. Saya sendiri ini lagi OTW nih di dalam mobil aja agak gelap, sorry. Ya. Iya, tidak apa-apa. Ya, yang datang cuma tidak banyak ya, sedikit-sedikit itu. Paling orang yang hadir. Tapi ya bersyukurlah ada yang hadir gitu Pak Marius. Ya. Ini kebetulan saya sendiri juga ada di Jogja ini. Itu Pak Marius. Mungkin tidak ada yang lebih apa ya? Tidak ada yang lebih panjang disampaikan kali Pak Marius. Terima kasih aja sudah dapat kunjungan dari Frater Tri, Romo Sunar. Kami bersyukur juga ditengokin istilahnya. Itu Pak Marius, monggo. Baik, terima kasih Pak Joko. Tetap semangat ya Pak ya. Iya Pak, amin. Baru satu periode atau Pak ini? Baru satu periode atau? Ya, satu Pak, ternyata. Lanjutkan ya. Siap. Lanjutkan ya, siap. Baik, terima kasih pada Bapak Joko sebagai Ketua Lingkungan Santo Lukas, wilayah Geraha Padma. Monggo Bapak Ibu yang mau sharing, mungkin bisa dimulai dari Pak Bara. Sharing. Monggo, kita berbagi pengalaman hidup menggereja di khususnya mungkin di lingkungan Santo Lukas dan di Paroki Krapyak ya. Monggo, dipersilahkan. Baik, Pak Marius, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Romo. Malam. Saya sebenarnya juga pendatang baru gitu, baru tahun 2019 ya. Dari 2019 saya balik lagi ke Semarang karena sebelumnya saya ada tugas di luar Jawa. Dan ini memang dalam waktu yang singkat terus ketemu dengan pandemi seperti itu. Memang di lingkungan kami cukup baiklah untuk kehidupan kami berohani atau bersosialisasi antar umat gitu ya, cukup bagus. Cuman masalahnya kita terkendala dengan munculnya pandemi saat ini sehingga
ya dengan pelayanan melalui online juga kita masih hari ini gitu ya. Itu juga kita bersyukur sekali atas pelayanan yang diberikan oleh gereja kepada kami, walaupun tidak bisa secara offline pada saat itu, dan mungkin sekarang sudah mulai online gitu ya. Harapannya juga sekarang sudah mulai offline gitu ya kembali. Jadi harapannya juga ke depannya semakin lebih baik lagi, seperti itu keadaan kita. Mungkin begitu. Nah, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Bara yang sudah memberikan sharing pengalamannya, meskipun baru 1 tahun ya Pak ya. 1 tahun kemudian Iya, kena pandemi sehingga kita online dan baru saat ini kita bisa bertemu secara daring. Ya. Oke, terima kasih. Iya, Untuk berikutnya, iya. di sini ada Pak Andi Winoto, ada Bu Puji Lestari, monggo. Pak Andi mungkin, nah ini luar biasa nih. Monggo Pak Andi. Tambah muda kan. Selamat malam. Selamat malam Pak Andi. Frater, Pak Marius, dan Bapak Ibu semuanya. Berkah dalam. Bersyukur ya di lingkungan Santo Lukas dan wilayah Gerapatma ini kan memang untuk kehidupan menggerejanya ini kan guyup ya. Jadi kalau ada acara ataupun ada tugas itu bisa bareng-bareng gitu, sama-sama gitu ya. Jadi sejak saya masuk ke Gerapatma tahun 2000 itu sudah ada doa lingkungan gitu. Zaman dulu itu namanya reboan. Tiap hari Rebu malam gitu. Dulu masih lingkungan ya, belum wilayah dulu. Belum wilayah ya, betul. Masih lingkungan. Terus lama-lama karena memang berkembang dan dipecah wilayahnya gitu. Itu aja sih mungkin Pak Marius. Tapi mungkin saya boleh pertanyaan enggak Pak ya? Boleh Pak, boleh. Pada Romo ya. Saya mau nanya tentang ini, Romo mungkin ya. Saya kan punya misalnya seperti salib gitu ya, salib yang di meja, kemudian rosario gitu yang rusak, putus gitu, atau mungkin salib yang salib gitu ya, jatuh terus kakinya patah. Nah itu selama ini kan kami simpan gitu ya Romo. Nah itu bagaimana Romo perlakuannya gitu sebetulnya kalau yang benda-benda rohani yang sudah rusak seperti itu Romo. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Mungkin untuk pertanyaan sementara disimpan dulu ya Pak ya. Jawabannya nanti ya di akhir ya. Gitu ya Romo ya. Ya, oke. Berikutnya mungkin dari Bu Puji Lestari. Selamat malam Romo, Pater, Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat malam Bu. Berkah dalam. Berkah dalam. Saya grogi kalau suruh berbicara, padahal biasa berbicara. Enggak tuh ya Bu. Guru loh ya. Ya saya disebutkan teman saya ngajari guru juga, tapi kalau suruh berbicara itu terus terang saya grogi. Ya memang ini di Gerapatma ini di lingkungan Lukas ini terus terang saya juga nyaman sih dengan sesama umat, karena memang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, semua guyup ya, bisa kalau ada kerja itu ya bisa kerja bareng-bareng, ada rasa ya dirasake bareng gitu. Jadi benar-benar bisa nyaman di sini gitu. Kehidupan menggereja juga saya lihat
saya juga banyak belajar dari karena saya juga terus terang baptis juga dari baru SMA baru baptis, dan kebetulan juga yang sudah tahu riwayat saya mungkin sudah tahu ya kalau suami juga kebetulan bukan dari Katolik, jadi masih banyak belajar juga membimbing anak-anak itu gimana juga untuk terus bertahan di imannya mereka juga gitu. Nah, yang terus terang saya kesulitan di masa pandemi ini, Romo, Bapak Ibu, untuk ikut misa online itu yang jamnya itu kalau di Krapyak terus terang saya agak kesulitan karena kan minggu pagi ya maaf harus berangkat pagi-pagi, pulang itu sudah sore karena ada kerjaan kedua. Jadi jam 5:30 itu kalau misa harian saya terus terang tidak bisa ikut di Krapyak. Tapi saya usahakan itu ya tiap hari saya ikut misa gitu ya. Karena ya itu kerinduan saya sih, merasa butuh dikuatkan seperti itu. Jadi saya ikut misa terus terang memang tidak di Krapyak karena jamnya juga terkendala di situ. Kemudian untuk minggu pagi memang saya juga berat karena terus terang maaf ya Mo ya, saya tiap harinya itu kan harus kerja, jadi belanjanya itu tiap minggu Mo. Jadi tiap 2 minggu itu saya mesti ke pasar. Jadi saya biasanya ambil kalau ke gereja itu jadi kalau waktu online gini kan jamnya itu yang saya memang agak terkendala untuk ikut yang di Krapyak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Berkah dalam. Ya, berkah dalam. Terima kasih Bu Puji yang sharingnya yang luar biasa ya, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, baik, untuk berikutnya mungkin Bu Lili. Bu Lili atau Bu Kiko dulu? Bu Alek. Bu Alek, Bu Alek, Bu Alek. Selamat malam, Romo. Malam. Ya, selamat malam. Mic belum, Bu. Mute, Bu. Mute. Masih mute, Bu. Pojok kiri. Belum di... Oh, sinyalnya. Bukan, belum dianu, Pak. Belum dibuka. Nah, dan bisa. Iya. Halo. Halo. Oh ya, sinyalnya agak jelek. Anda bisa, Bu. Bisa terdengar bagus kok, Bu. Oh, sudah ya. Selamat malam, Romo. On mic aja. Malam. Ya, silakan. Kami tinggal di Geraha Padma sejak tahun 2004. Waktu itu ketika itu Geraha Padma masih bergabung menjadi satu wilayah. Mungkin sama ya dengan teman-teman untuk kehidupan rohani di Geraha Padma, kita guyup gitu. Masih ada, Ibu? Untuk sementara tidak ada dulu. Ya, guyup rukun saklawase ya, Bu ya. Ya. Guyup rukun saklawase ya. Terima kasih, Bu Alek. Sama-sama. Mungkin disambung dengan OMK-nya, ini ada OMK. Ya.
Kalau dari saya memang kayak beberapa kali dulu pas offline kita misalnya ada acara untuk kayak ulang tahun lingkungan gitu, kita bisa saling kerjasama. Misalnya kita ngapa-ngapain bisa bareng-bareng, susah bareng-bareng gitu. Susah suka duka ditanggung bersama itu ya. Ya, benar. Ya, oke ya. Terima kasih. Terima Baik, terima kasih. kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Ya, untuk berikutnya mungkin Bu Tami ya sini. Halo Bu Tami. Atau Bu Berta dulu. Nih. Ya. Selamat malam Bapak Ibu Selamat malam, semua. Ibu. Selamat malam Romo. Selamat malam. Berkah dalam. Berkah dalam. Ini Romo. Saya itu kan di Lukas sudah lumayan, sudah lama, sangat lama. Ya kita di Lukas nih memang sangat guyup sekali kerjasamanya gitu loh. Cuman ya terus terang ya Romo, orang yang aktif itu ya sepertinya itu aja. Cuman untuk menggerakkan yang maksudnya tuh usianya lebih muda, karena seperti saya sudah jadi bendahara sudah cukup lama, sudah berapa tahun gitu. Untuk penggantinya tuh pada kayaknya sepertinya agak keberatan gitu loh. Susah itu loh Romo. Maksud saya kan supaya ada regenerasi pengurus gitu loh. Gimana caranya itu Romo? Loh, kok enggak jalan? Sudah Ibu? Sudah, terima kasih sementara itu. Berarti jadi bendara sudah lama ya Bu ya? Lama, sudah mungkin tiga kali ini kayaknya. Lebih 3 kalian ini, masuk 4 kali ini dari zamannya Pak Yudi. Ya? Oh iya. Ya, puji Tuhan, teman-teman kan masih mempercayakan kepada saya. Cuman maksud saya itu kan supaya bisa diberi kepercayaan kepada yang lain, diberikan kesempatan gitu loh. Saya bisa, mestinya yang lain juga bisa, maksud saya gitu. Ya. Ya, mungkin belum ada penggantinya ya Bu ya. Betul sekali Pak. Saya tuh sebenarnya memang tidak keberatan. Cuman saya itu kan untuk tambah ini biar yang muda-muda tuh bisa ikut berpartisipasi, gantian gitu. Berarti sementara dilanjutkan ya Bu ya, sebelum ada penggantinya gitu ya Bu ya. Iya Bu ya. Dilanjutkan ini ya juga karena memang ini kan kita lagi pandemi kayak gini, untuk kumpul juga kesulitan kan memang. Iya. Memang kesulitan kan memang itu yang saya maklumi juga itu gitu loh. Maksud saya itu ya kalau bisa ya yang gantian bergilir lah istilahnya tuh supaya ikut merasakan jadi pengurusnya di Lukas. Jadi sekali sebenarnya. Cuma kan karena ya untuk teman-teman yang lain kalau ini ya kita kompak, memang kompak sekali, cuman kan biar dirasakan sama teman-teman yang lain, diberikan kesempatan lah istilahnya gitu. Berbagi rezeki ya Bu ya. Ya, bagi rezeki ya, betul sekali. Ya, sementara itu dulu. Oke. Ya, baik. Terima kasih pada Bu Berta atas sharingnya. Sama-sama. Berkenan untuk menjadi bendahara untuk sementara dilanjutkan dulu ya Bu ya. Masih pandemi ini. Pandemi betul bisa sekali. Ya. Terima kasih Bu Berta. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, berikutnya mungkin dari Mbak Kiko atau Bu Kiko ini. Tadi
Sudah. Oh, sudah ya? Tadi sudah ya? Belum. Keiko itu Keiko belum. Nama belum. cucunya itu yang ada di Lukas itu opa-omanya Keiko. Oh, paham Iya. namanya. Keiko. Mungkin ada yang perlu sampaikan. Ada yang perlu disampaikan, Ibu? Tadi ada Bu Keiko. Atau Mbak Tami dulu, Mbak Tami Oh, Mbak sepertinya Tami, ya. sudah siap. Nyala itu. Mic-nya udah nyala. Ya. Mbak Tami bisa dinyalakan? Ya. Monggo. Ya, selamat malam. 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 Mbak, mic-nya dinyalain nggak? Mic-nya, ya, sudah. Mati lagi. Yuk, nah sudah. Tes, coba. Yuk, malah dimatikan lagi. Sudah, jangan. Sinyalnya bagus, Romo. Oh, ya. Sinyalnya nggak bagus. Nah, ya intinya kalau saya sih di Lukas nggak ada masalah, nyaman-nyaman saja. Semua warganya dan guyup kalau menurut saya di Lukas. Sinyalnya nggak bagus, maaf. Keluar masuk. Gak apa-apa, yang penting Mas Adit bagus toh. Iya, bagus. Lanjut Pak Marius. Pak Marius. Mic-nya. Bu. Ya. Ya, berikutnya mungkin Bu Angel. Itu Pak Junita. Angel siapa? Bu Angelina Yunita. Angel Pak Angel. Angel ujian, Pak. Ujiannya Angel. Angelina Yunita. Ini Pak Andi nih, kapan Pak Andi ngawul lagi Pak Andi? Pak Marius. Oh, nunggu perintah Bu Ria ya. Saya kan anggotanya Bu Ria, Pak. Ya, siap laksanakan ya Pak ya. Ya. Kayaknya sudah semua ya. Ya, saya. Ya, baik. Bagaimana Apa? Bu Ria? Enggak, itu masih ada Tante Yunita sama Om siapa itu? Opanya Keiko. Tante Yunita sama opanya Keiko. Nah, itu yang belum. Bu Angelina Yunita, ada yang mau disampaikan? Dipersilakan, ya. Halo, enggak Pak. Halo Tante. Halo. Tante Yun. Ya. Pak Marius. J. Halo, Bu Yun. Ya. Sinyalnya kayaknya karena ini hujan ya. Ya, anginnya terus kali ini. Anginnya, hujannya agak lumayan deres. Ya, baik. Bapak Ibu, saya kira sharing pada malam hari ini mungkin bisa
Selanjutnya bisa kita akhiri, kemudian untuk tanggapan adalah dari Romo. Untuk itu kepada Romo Sunar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di mana-mana hujan, maka sinyalnya memang gelap-gelap ya. Ya. Kader, Ibu Bapak semuanya, juga teman muda, tadi saya lihat juga ada orang muda. Terima kasih responnya untuk kami berjumpa dengan Anda semua. Sebetulnya ingin kami bisa berjumpa tatap muka, tetapi memang masih melihat kondisi ya. Adoko, terima kasih dalam perjalanan juga nyengkake untuk ikut perjumpaan virtual ini. Tadi ada begitu banyak kita yang sharing mengalami karena masuk tempat kehidupan lingkungan Santo Lukas dan wilayah Gapatma, terutama dengan keutamaan guyubnya. Nah, saya kira itu hal yang harus disyukuri, ya, harus disyukuri. Dan setelah bersyukur, maka saya minta kepada Anda semua ceritakan kepada semakin banyak orang. Penjaringan Anda bertemu dengan sesama umat Katolik di Gapatma, ceritakan bagaimana sukacita Anda ikut dalam paguyuban umat Santo Lukas dan di Gapatma. Ceritakan kepada semakin banyak orang Katolik yang Anda jumpai di Gapatma. Karena ada sebagian, mungkin juga ada cukup banyak saudara-saudara kita yang sebetulnya umat Katolik tetapi mungkin belum terdata. Bisa jadi di kanan kiri depan belakang Anda yang selama ini memang sudah bersama-sama dengan Anda hidup di Gapatma, tetapi mereka belum terangkul dalam paguyuban lingkungan. Nah, maka Bapak Ibulah yang menjadi corong dari gereja untuk pewartaan ini. Tidak sulit-sulit, tetapi cerita, ya, bercerita, berkisah. Nah, bercerita dan berkisah itu tidak jauh dari yang sering kita dengar, yakni penginjilan kepada banyak orang, kepada orang-orang. Nah, ketika ada satu jiwa yang Anda rengkuh dan bisa masuk dalam suatu paguyuban murid-murid Tuhan, maka Bapak Ibu semua itu jiwa. Terus dipupuk semangat yang menyala itu dalam paguyuban umat di lingkungan Santo Lukas. Lalu terima kasih tadi muncul berawal dari keprihatinan, tetapi akhirnya menjadi suatu perhatian. Ini tadi disaringkan oleh Bu Berta, kaitan dengan kaderisasi. Nah, saya kira ini di semua paguyuban sangat-sangat diperlukan. Karena memang kaderisasi itu sifatnya mutlak, harus ada. Dalam kepemimpinan gereja harus ada kaderisasi. Dalam pelayanan gereja harus ada kaderisasi. Sehebat apapun suatu kelompok umat, entah lingkungan, wilayah, atau paroki, ketika proses kaderisasi tidak jalan, maka itu bahaya nanti pada kedepannya. Nah, Bu Berta kaitan dengan pengalaman menjadi bendahara yang sudah berturut-turut sampai 3 kali, sebetulnya kesediaan hati masih cukup terbuka, tetapi memikirkan ben berkah iki iso didum-dumke nggo liyane. Maka saya kira itu menjadi pemikiran sekaligus passion dari seluruh umat harusnya yang apa yang diwartakan oleh Bu Berta ini. Nah, hendaknya juga di sisi yang lain, ketua lingkungan, misalnya prodiakon, lalu juga pelayanan-pelayanan lain di tingkat lingkungan, wilayah maupun paroki. Maka memang sungguh sangat-sangat diharapkan saudari-saudara semua
itu memiliki kesiapsediaan untuk ambil bagian, untuk terlibat. Dan saya yakin karena ada tugas, di situ pasti ada rahmat. Nah, Bapak Ibu, tadi juga muncul pertanyaan dari Pak siapa tadi, Andi Winoto ya. Ya. Tentang kaitan dengan bagaimana memperlakukan benda-benda suci. Bagaimana memperlakukan benda-benda suci yang sudah rusak atau tercemar ya. Saya sedikit memperluas ya. Benda suci itu apa ya? Kalau itu benda-benda misalnya ya, itu komuni suci atau darah Kristus, itu kecemplungan misalnya racun serangga. Padahal itu sudah darah Kristus. Ini diombe oleh Romo, maka Romo ini sing mati. Atau prodiakon membagikan komuni kepada umat, dilalah kok komuni lalu mengenai kotoran misalnya, yang mungkin sudah tidak layak untuk disantap misalnya. Nah, tentu itu ada caranya ya, ada caranya. Nah, di gereja kita, di sakristi, kalau Bapak Ibu pernah masuk, di sana ada yang namanya sumur suci. Jadi kalau melihat sumur di dalam sakristi, itu bukan sekedar sumur ya, yang di atasnya diberi kayu bagus itu adalah sumur suci. Nah, di situ sebetulnya kita menempatkan benda-benda suci yang rusak, yang sudah diberkati, lalu rusak. Nah, tentu kalau benda-benda seperti yang Bapak Ibu itu punya, misalnya salib, korpusnya wis potol, atau rosario semacam itu, tentu panjenengan kalau tetap akan menyimpan juga tidak apa-apa. Ya, menggunakan untuk doa juga masih tidak apa-apa sebetulnya. Lalu juga apa ya? Kalau itu diperbaiki, itu lebih bagus, ya. Tetapi kalau apa ya? Kalau memang itu mau ndelala kok wis tumumpuk ngantek pirang-pirang kerdus, ya ada pakai ekstrimnya ya, ekstrimnya. Maka kemudian benda-benda semacam itu prinsipnya adalah dikembalikan ke tanah, ya, dikembalikan ke tanah. Seperti mungkin jubah-jubah prodiakon yang sudah diberkati semacam itu bisa dimusnahkan dulu, kemudian kembali ke tanah. Air suci yang sudah diberkati, misalnya kok ngelumut, sudah kotor misalnya, padahal itu kan sudah diberkati. Nah, kembalikan ke tanah. Kalau tidak ada sumur suci, ya. Jadi sumur suci itu juga memungkinkan untuk mengubur benda-benda suci itu. Tapi memang masalahnya kalau semua umat separoki nyemplungke salib sing rusak mengko ning sumuring gereja, mungkin sumuring gereja engko dadi kebak ora cukup. Maka itu silakan panjenengan upakara di rumah masing-masing tetap akan Anda simpan juga tidak apa-apa, digunakan untuk doa juga masih memungkinkan, karena yang pokok adalah ketersambungan hati pikiran kita kepada yang ada di atas. Lalu kalau memang akan tidak dipakai lagi, kembalikan ke tanah ya. Itu yang yang biasa menjadi tradisi di dalam gereja kita. Lalu apalagi benda suci. Tadi juga saya tertarik dengan sharing siapa tadi ya, berkaitan dengan bagaimana mendidik anak dan membuat anak tetap bertahan dalam imannya. Ya, tadi ada seorang ibu siapa tadi ya yang sharing tadi ya, berkaitan dengan itu, bagaimana anak bertahan dengan imannya ya. Perjuangan dari keluarga. Pernah ada suatu pertanyaan, yakin enggak sekarang ini Bapak Ibu putra putrinya Katolik,
Lalu kalau 50 tahun lagi, apakah yakin keturunan Anda semua itu nanti Katolik? 50 tahun lagi. Tidak tahu, kita tidak bisa menjawab. Sekarang Katolik, anaknya Katolik, putunya Katolik. 50 tahun lagi, keturunan Anda itu masih Katolik enggak? Semacam itu. Maka memang ini menjadi apa ya, panggilan bagi keluarga-keluarga untuk membuat anak-anak tetap bertahan dalam imannya. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan TPKP, nah, istilahnya meneh toh. Tadi DPPH, Dewan Pastoral Paroki. TPKP, Tim Pastoral Keluarga Paroki, yang selama masa pandemi ini mencoba memperhatikan saudara-saudara kita yang kemarin terpapar COVID, lalu akhirnya memperhatikan, sekarang sudah sembuh semua, memperhatikan mereka yang sakit, lalu juga nanti akan merambah, mencoba menyapa orang-orang muda paroki kita yang sekarang ini berada di luar kota Semarang. Entah mereka bekerja di Jakarta atau kuliah di mana, itu kan bertebaran. Nah, kita masa pandemi diajari untuk menggunakan sarana digital untuk bisa menyapa. Maka nanti TPKP akan merambah ke sana, akan mendata orang-orang muda kita yang mengembara, entah kuliah entah kemana, lalu kita kumpulkan lewat Zoom, kita kunjungi mereka secara virtual, supaya iman mereka tetap diteguhkan dan tetap mereka, harapan kita tetap kuat dalam situasi apapun. Karena itu menjadi suatu tantangan yang tidak mudah ketika orang muda kita itu berada jauh dari orang tua, dengan segala dinamika yang ada. Kalau pas rumah ono sing ngopiak-opiak nek ra ning gereja, tapi kalau udah di sana sendirian, siapa yang akan ngopiak-opiak? Mungkin mau di WA, di telepon. Dan belum lagi kalau relasi-relasi dengan pacar atau teman ya, yang misalnya yang beda keyakinan, itu kan sering kali muncul problem-problem baru dalam kehidupan orang-orang muda kita. Terima kasih semuanya, sharing-sharingnya sungguh luar biasa, dan bersyukurlah Anda semua sudah memiliki suatu ikatan hati dalam lingkungan Santo Lukas, wilayah Gera Patma, dan paroki kita Santo Ignatius Krapia. Demikian Pak Marius. Pak Marius, terima kasih berkah dalam. Romo, terima kasih atas sharingnya juga ya, untuk pengalaman pada malam hari ini ya. Pada malam hari ini juga hadir dari Bali nih Romo kalau tidak salah. Ayo kuwi wong ganteng kuwi Pak Yudi wi. Pak Yudi ya. Selamat datang Pak Yudi. Oh ya, apa Pak Yudi. kabar? Halo Pak Yudi. Halo Budi. Luar biasa Pak Yudi. Tambah Semangat ganteng. ya Pak ya. Selamat malam Bapak Ibu. Ya. Saya dapat undangan. Saya tuh sebenarnya mau pamitan keluar tapi udah dapat undangan harusnya tak masuk dulu. Ya. Masih ada bau-baunya Santo Lukas, Pak. Susah keluar dari jauh. Ya. Terima kasih Pak Yudi sudah bisa bergabung bersama lingkungan Santo Lukas. Kembali ke Santo Lukas ya Pak ya. Belum tahu Pak. Romo dan Bapak Ibu, saya kira mungkin, atau Pak Yudi mau sharing dulu? Masih ada 1 jam Pak Yudi. Jangan Pak, udah malam loh Pak. Oh ya. Lain kali aja Pak. Romo dan Bapak Ibu, demikian tadi sharing kita berbagi pengalaman hidup menggereja khususnya di wilayah Gera Patma. Kita bersama-sama, kita guyup rukun saklawase untuk membangun gereja kita, gereja tercinta ya, khususnya gereja Santo Ignatius Paroki Krapia. Baik, Romo dan Bapak Ibu, saya kira pertemuan pada malam hari ini bisa kita akhiri. Untuk itu,
kepada Frater Tri mungkin bisa menutup dengan doa. Monggo Frater. Terima kasih Pak Marius. Romo, Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas kesempatan malam hari ini. Kami boleh berjumpa bersama-sama membagikan cerita, pengalaman, pergulatan, pergumulan yang kami alami dalam hidup paroki Kerapiak ini. Semoga banyak hal yang boleh kami dengarkan, kami bagikan ini, sungguh dapat meneguhkan, menguatkan, dan menginspirasi kami untuk senantiasa menjaga dan menumbuhkan iman yang kau percayakan kepada kami masing-masing. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami ingin mengakhiri dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Mohon berkat-Mu juga untuk istirahat kami malam nanti. Semoga segala hal yang boleh kami upayakan hari ini dan atas karya dan perjuangan hidup hari ini. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mohon berkat melalui Romo Sunar. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dari saudara semua, keluarga-keluarga di lingkungan Santo Lukas, dan juga kita semua yang berhimpun dalam perjumpaan virtual ini dengan segala karya pelayanan, perjuangan hidup, dan istirahat kita pada malam ini bersama dengan keluarga dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Frater, foto bersama terlebih dahulu. Oh iya ya, foto bersama dulu. Semangat ya. Bagaimana nih gayanya? Jempol di depan. Ya. 1, 2, 3. Yes. Baik. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam berkat dalam. Pak Yudi. Pak Yudi. Terima kasih Romo, terima kasih Frater, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih.